Jangan! Diam! Berhenti gak? Siti. Saudari Sekar, kita akan mulai memproses BAP-nya terlebih dahulu ya. Saat ini status Anda adalah sebagai terdakwa dan tahanan sementara. Tapi jika nanti dalam proses penyidikan Anda terbukti bersalah, maka kami akan tingkatkan status Anda menjadi tersangka. Apa Anda sudah mengerti? Ngerti, Pak. Baik, kalau begitu kita akan memulai dengan mencatat nama Anda dan juga data pribadi Anda lainnya. Kenapa ini harus terjadi sama aku? Padahal aku sama sekali nggak bersalah. Aku nggak pernah melakukan kejahatan. Bikin sebel aja nih. Bagaimana pencatatan berkas? Sudah selesai? Siap, sudah Dan. Aku berharap Satria mau bela aku dan bebasin aku dari tuduhan ini. Mas, kamu percayakan sama saya. Saya nggak ngelakuin apa yang Bella tuduhin, Mas. Kamu percayakan sama saya. Saya nggak seperti yang Bella tuduhkan, Mas. Saya nggak ngelakuin hal itu. Kamu sadar? Ini karena kamu tidak datang untuk melapor ke kantor polisi selama jangka waktu pemanggilan. Aku udah ingetin sama kamu. Dan harusnya kamu tahu ini akan terjadi. Andai aja kamu dengerin aku waktu itu. Mas Satria, saya nggak datang karena saya nggak salah. Laporan Bella nggak seharusnya diproses, Mas. Dia nggak punya bukti kuat. Dengar tuh. Perlu kamu ketahui, sebagai instansi penegak hukum, kami nggak bisa menolak laporan apapun dari masyarakat. Terlebih dia adalah korban dan dia punya saksi. Kamu nggak boleh melupakan resiko tersebut. Dari awal aku udah kasih tahu sama kamu untuk datang melapor ke kantor polisi. Karena kalau kamu nggak melapor, statusnya akan menjadi penjemputan paksa. Sekarang kamu rasain sendiri. Kamu harus tanggung jawab. Bukan baik-baik gini, lu juga tahu lah. Ayo dong, beresin. Urusan kecil. Masa sih sampai ribet, payah lu. Dan maaf sebelumnya, soal kasus ini biar kami yang handle. Kami akan bawa Suster Sekar ke sel karena pemberkasannya sudah beres. Ya. Kesana kan? Gimana sih lu? Woi, masa mau dibawa ke sel? Yang bener aja. Mari, Saudari Sekar, kami antar ke sel tahanan. Mari Suster Sekar. Woi, itu si Sekar. Lu masa gak bisa bantuin sih dia lepasin dia? Dasar gak punya hati lu. Gimana sih? Aduh, kesal gua sama lu. Jangan bikin gua. Woi, malah pergi dia. Gua acak-acak nih kantor baru tahu lu. Bisa nggak ya gua acak-acak nih kantor? Apa kalian juga sama? Kayak komandan kalian? Nggak percaya kalau saya nggak salah. Proses penyelidikan ini akan berlangsung selama 20 hari. Ada atau tidak adanya bukti kuat, proses akan dilakukan selama 20 hari. Kalau memang Suster Sekar tidak terbukti kuat, Suster Sekar akan segera dibebaskan. Atau mungkin sebaliknya. Bahkan ada kemungkinan lainnya yang bisa mempercepat Suster keluar dari sini. Yaitu apabila pihak pelapor mencabut gugatannya. Itu tindakan yang nggak mungkin dilakukan sama Bella. Silakan dibuka, Pak. Siap.
Aku benar-benar gak habis pikir. Nasibku akan berakhir seperti ini dengan baju tahanan. Sementara Satria, yang aku harap bisa membantuku, gak bisa melakukan apa-apa. Ternyata aku salah berharap banyak pada Satria. Puas banget kalian berdua. Sebahagia itu. Ya apaan sih? Emangnya salah kalau misalnya aku cuma mau mastiin kalau keadilan itu udah ditegakkan? Iya. Lagian Mama sama Bella itu merasa lega banget. Akhirnya orang yang celakain kita tuh masuk penjara. Hanya itu. Wajar kan? Lagian kamunya aja yang berlebihan. Selalu ngebelain Sekar. Mati-matiin aja terus belain Sekar. Hah? Aku juga bener-bener gak habis pikir Satria sama kamu. Segitunya ya kamu belain si Sekar itu. Come on Satria. Sekar itu bukan Laras yang kamu harus tolongin. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, Bel? Aku nggak pernah anggap Sekar itu Laras. Aku tahu mereka orang yang berbeda. Ya terus salah aku? Salah mama kamu? Hah? Apa-apaan sih kamu? Udah tante kita sekarang pulang aja, ayo. Tunggu. Apa? Kamu ingat tawaran kamu ke aku? Apa itu masih berlaku sekarang? Sebenarnya aku bisa aja sih dengan mudah mencabut laporan aku ke Sekar. Tapi aku gak yakin. Kamu bisa gak nurutin apa yang aku mau? Bel, gak usah banyak basa-basi. Sebut aja apa? Wow, it's amazing. Seorang Satria mau membela seorang suster. Bel, sebut. Gak usah banyak basa-basi, kan simpel. Tinggal ngomong aja apa. Aku perlu tahu syarat dari kamu itu. It's very very easy, Satria. Aku cuma minta kamu buat gak deket lagi sama Sekar. Dan untuk kita bisa mulai semua dari awal. Kita balikan, Satria. Mudah kan? Bel, kamu udah gila atau gimana sih? Aku gak paham kenapa kamu seobsesif itu sama hubungan kita. Sampai kapan juga kamu mau terus nekan aku kayak gini? Sadar gak sih? Kamu public figure. Kamu model, Bel. Di luar sana laki-laki sangat mengagumi kamu. Mereka mungkin bisa menerima dan nge-treat kamu jauh lebih baik daripada aku. Tapi kenapa aku lagi? Kenapa selalu aku yang di-push? Satria. Aku gak nge-push kok. Aku itu cuma ngasih kamu pilihan. Bukannya hidup selalu ngasih kita pilihannya. So, which one that you choose then? Balikan sama aku atau ngebiarin Sekar membusuk di penjara? OMG, jadi kamu udah pikirin tentang putusan kamu? Ya. Ya ampun, Satria. Maafin aku, Sekar. Aku gak bisa berbuat apa-apa selain melakukan semua ini untuk bisa bebasin kamu. Mungkin suatu saat kamu akan kecewa dengan keputusan aku. Tapi aku harap kamu akan mengerti situasinya. Aku tahu kalau Satria pasti akan lakuin apapun buat Sekar. Tapi aku gak peduli. Yang penting Satria akan jadi milik aku. Aku lega banget, akhirnya kita bisa balikan lagi kayak dulu. Makasih ya. Aku ikut senang Satria mau balik sama Bella. Ini artinya semakin dekat juga aku dengan rencanaku. Satria, Bella, Mama seneng banget. Kalian akhirnya balikan lagi. Aku juga senang banget, Tante. Ya udah, Mama tinggal dulu ya. Mama ada urusan mau ketemu sama teman. Oke sayang. Bye. Bye, Tante.
Kasihan komandan, dia pasti dalam situasi sulit, dapat tekanan dari beberapa pihak. Aku seneng banget deh. Apa? Syarat dari kamu udah aku setujuin. Sekarang giliran kamu. Penuhin janji kamu. Satria, itu semua mudah banget buat aku. Berapa lama aku bisa tinggal di sini? Siapa yang bisa bantu aku keluar dari tahanan ini? Kalau seorang Satria aja yang selama ini aku harapkan gak bisa berbuat apa-apa. Silahkan dibuka, Pak. Siap. Tahanan nomor 146, Anda dibebaskan karena pihak pelapor sudah mencabut gugatannya. Saya bebas, Mas. Saya nggak salah dengar. Betul. Pihak pelapor sudah mencabut gugatan terhadap saudari Sekar. Aku harus temuin Bella buat pastiin hal ini. Maksud dia apa ngelakuin semua ini? Silakan. Iya, Mas. Mas Satria. Mas, Bella kenapa cabut gugatan? Itu semua di luar kendali aku. Aku nggak tahu penyebab pastinya apa. Mas yakin gak tahu apa-apa? Saya nggak percaya. Karena Bella nggak mungkin Mas berubah tanpa ada sesuatu. Gini ya Sekar. Ditahan, kamu marah. Dibebasin, kamu komplain. Mau kamu apa sekarang? Maksud Mas Satria apa sih? Lupain aja, gak penting. Sekarang nggak penting berantem sama Satria. Aku harus ketemu Bella dan minta penjelasan dari dia. Ya udah, saya nggak mau ribut. Kalau kamu nggak tahu ya udah nggak apa-apa, saya nggak peduli. Tapi kalau sampai kamu tahu, tapi kamu nutupin, saya bakal kecewa sama kamu. Sus, mari saya antar ke ruang administrasi. Permisi, Komandan. Ya, silakan. Mari, Sus. Maafin aku, Sekar. Kalau semua kejadian ini masih bikin kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sementara ini, aku akan jalanin semuanya. Seenggaknya sampai aku bisa temuin bukti lain yang selama ini disembunyiin sama Mama dan Bella. Bel, Tante pulang duluan ya. Hati-hati ya Tante. Iya, oke. Bye. Bye. Mbak Bella. Kamu udah gak pakai baju oranye lagi ya? Gimana rasanya pakai baju tahanan? Mbak, sebenarnya apa sih maksud kamu cabut gugatan? Ngapain sih pengen nanya gitu segala? Bukan urusan kamu lagi. Dan untungnya saya udah mendapatkan semua yang saya inginkan. Bye. Saya tahu kok Mbak. Mbak takut kan ketahuan bohong soal video itu. Iya kan? Dan saya yakin Mbak pasti ngelakuin ini bukan buat cuma-cuma. Sayangnya, ini bukan urusan kamu, Suster Sekar. Berhenti! Pak, jangan lupa. Pak, ini ada apa, Pak? Aduh. Ada rampok Bu kayaknya, Bu. Ya, selesai jalan aja, jangan berhenti, Pak. Jalan, udah jalan cepetan. Buka! Keluar, Pak! Papa! Tolong! Papa, tolong! Pak, jangan tinggalin saya! Copot! Gak mau! Copot semuanya! Masih! Diam!
Ibu nggak apa-apa? Ada yang sakit nggak, Bu? Udah. Makasih ya, udah nolongin saya. Oh iya, nih, uang buat kamu. Saya nggak mau utang budi sama kamu. Dan semoga aja ya, itu preman bukan suruhan kamu ya. Bu Astari, kalau Ibu masih salah paham sama saya soal kecelakaan kemarin nggak apa-apa kok, Bu. Tapi yang harus Ibu tahu, saya nggak pernah niat celakain Ibu. Dan ini makasih ya, Bu. Tapi tadi saya bantu Ibu dengan ikhlas kok. Makanya nggak usah nolak nih uang. Uang bisa beli sendal baru. Bu, buat apa nerima sesuatu yang nggak didasarin sama keikhlasan? Saya nggak mau, Bu. Kalau emang Ibu niat dan ikhlas untuk beliin saya sendal baru, harusnya langsung dibeliin aja sandalnya. Ya udah, oke. Ingat ya, saya nggak mau utang budi sama kamu. Ayo kita beli. Bu Astari, ya ampun Bu, tangan Ibu luka. Ayo saya obatin ya Bu. Gak usah. Makasih, Bu. Sekeras apapun Bu Astari buat terima aku gak akan nyerah. Harusnya usaha ini aku lakuin dari dulu. Sekalipun aku terus mendapatkan penolakan, aku gak peduli. Wah, Riri bentar lagi pulang nih. Aku udah beli makanan kesukaan dia. Dia pasti seneng banget. Aduh, di toko sumpek banget. Mana pada bau badan lagi. Ya ampun, kenapa didorong sih, Bu? Siapa yang ngedorong? Orang dia jatuh sendiri kok. Bu. Ini bukannya ibu-ibu yang sering datang berobat ke rumah sakit Citra Medika Tama ya? Aku videoin aja biar viral. Stop. Ini jangan sembarangan ya. Ini bisa saya usut loh atas undang-undang ITE. Anak saya itu polisi. Mau kamu saya penjarain? Apaan sih? Nih. Diambil sekarang. Nih, urus sendiri. Jangan pergi kamu. Ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ibu perbuat. Manusia kelas bawah tuh kayak gini ya. Tukang persekusi. Dikit-dikit viral. Jadi nyesel belanja di sini. Mas, Mbak, turunin ya handphonenya. Semua kejadian ini tuh gak disengaja. Tolong jangan diviralin ya. Gak sengaja apaan? Jelas-jelas saya lihat ibu ini jatuh karena ibu ini. Bu Astari, saya saranin Ibu tanggung jawab ya dengan ibu ini supaya nggak diviralin, Bu. Yaudah, oke. Saya tanggung jawab. Saya tanggung biayanya. Rumah sakit ya? Yaudah, yuk. Ayo, Tuan Guru. Gak nyangka kalau aku akan tiba di fase ini lagi. Aku bisa kontek-kontekan lagi sama Satria kapanpun aku mau. Halo, Sekar. Kok Sekar sih? Ini aku Bella. Jadi dia gercep banget terima telepon dari aku karena mikir Sekar yang telepon. Aku terima sekarang. Tapi pelan-pelan aku akan buat kamu melupakan Sekar. Kalau bukan karena nggak tahu ini Bella, dan karena kau pencet, aku nggak mungkin mau jawab panggilan Bella. Kenapa nelfon Bel? Kok ketus gitu sih ngomongnya? Yang mesra dong. Aku cuma mau ngasih tahu. Aku udah nyampe studio ya sayang. Aku mau photoshoot. Tapi by the way aku kangen deh photoshoot ditemenin sama kamu. Ini kapan-kapan kamu temenin aku ya? Iya aku tahu mungkin buat kamu ini belum terbiasa kan. Tapi aku mau kasih tahu satu hal buat kamu. Gak sulit kok buat mencintai lagi orang yang udah pernah kamu cintai. See you
my baby. Mwah. Apa lagi, Bel? Hah? Apa lagi? Sat? Kamu kenapa sayang? Halo, Ma? Bella kenapa emangnya? Maaf, Ma, aku kira Bella. Ada apa Mama nelfon aku? Sat, Mama baru kena masalah. Mama baru aja dirampok. Terus Mama ke toko ya. Di sana warga-warga pada ngebully Mama. Dan sekarang nih Sat, Mama ada di rumah sakit. Mama harus ganti rugi sama ibu-ibu orang miskin nih karena kena dorong sama Mama. Ma, aku gak ngerti lagi sama Mama. Pusing tau gak? Ada aja masalah yang Mama buat. Selalu aja Mama bikin masalah. Sekarang apa lagi yang Mama buat? Sat, Mama gak bikin masalah, merekanya aja bikin masalah sama Mama. Udah buruan kamu jemput Mama ke sini ya. Mama ada di rumah sakit Citra Medika Tama. Kalau kamu telat datang, ya ada nanti Mama tuh kena masalah apa? Mama kena panic attack nih. Kenapa Mama ke Citra Medika Tama? Itu kan tempat Suster Sekar bekerja. Udah. Pokoknya ini ceritanya panjang. Mama gak mau nih, Mama trauma untuk pesan taksi online lagi. Ya, cepetan, Mama tunggu. Ya, Ma. Ini uang saya sendiri, hasil kerja serabutan saya. Saya akan mengganti uang ibu yang tadi. Bu Siti, kenapa ibu ngumpulin nota pembelanjaan kayak gitu ya? Saya kalau belanja pakai uang anak saya, notanya saya kumpulin, Bu. Biar ini jadi bukti tanggung jawab saya. Bu Siti orang yang jujur dan bertanggung jawab. Masih sempatnya ngumpulin nota belanja. Bu Siti, mendingan ibu aja ngasih langsung ke Bu Astari. Saya temenin ya, Bu. Hari ini aku bener-bener apes banget ya. Udah dirampok, sekarang disuruh bayarin obat ibu-ibu miskin. Mimpi apa aku semalam? Ada apa lagi ini? Saya kan udah tanggung jawab untuk bayarin biaya pengobatan. Terus? Bu Astari, ini Bu Siti mau balikin uang berobat yang tadi Bu Astari kasih. Iya, saya minta maaf ya, Bu. Saya udah ngerepotin Ibu. Ini emang salah saya sendiri kok, Bu. Gak usah dibalikin, tuh hitung saya sedekah. Tapi saya masih mampu kok, Bu, bayar pakai uang saya sendiri. Ma, ini ada apa sih, Ma? Kenapa Mama ada di sini? Itu. Aku seneng sikap Satria udah mulai acuh sama Sekar. Ini, Bu, saya ganti uangnya. Aduh. Ini perampok yang udah ngambil gelang Mama tadi, Sat. Yang Mama cerita itu, Sat. Ini perampok. Ini siapa? Hah? Ma, tenang dulu, Ma. Maksud Mama nih gelang yang mana nih? Aku nggak tahu. Itu loh, Sat. Gelang Mama yang Mama baru beli yang harganya mahal banget. Ya kan, kamu tahu kan? Itu dirampok sama orang ini. Nggak mungkin, Bu. Menantu saya itu orang baik kok. Selama anak saya kerja di luar negeri, dia selalu mengurus saya. Dia tinggal di rumah saya. Orang baik dari mana coba? Orang baik itu nggak ngerampok. Dia ini penjahat. Udah ngambil gelang saya. Bukan, Bu. Menantu saya itu bukan penjahat. Bilang ya sama mantu ibu itu. Balikin gelang saya. Kalau enggak nih anak saya polisi. Mau dimasukin penjara anaknya, mantunya. Cukup. Ma, ini rumah sakit. Nggak enak kalau kita terlalu berisik dan teriak-teriakan kayak gini. Gini aja, kasus ini akan aku selidikin. Aku akan cari tahu kebenarannya, oke? Jadi nggak perlu ribut-ribut di sini. Untuk sekarang kita pulang dulu, Ma. Ayo, aku anterin. Buat bukti. Pandang-pandang ke muka. Ayo pulang. Tunggu. Apa lagi sih? Tadi kan tangannya Bu Astari luka. Harus segera diobatin ya, Bu. Takutnya infeksi. Tahu. Ayo, Sat. Suster Sekar,
Bu, Suster Sekar nggak perlu diskors, kasusnya udah clear. Coba Ibu lihat ini. Halo guys, hari ini aku mau bikin klarifikasi sama kalian semua bahwa masalah aku dengan Suster Sekar itu adalah pure kesalahpahaman. Jadi aku minta sama kalian semua stop nge-hate comment karena ya kita tebarin positivity aja. Aku pun udah mencabut laporan aku. Jadi lebih baik kita tebar kebaikan, positivity dan lain-lain. Oke? Terima kasih ya semuanya atas dukungan dan supportnya buat Bella. Pokoknya sehat-sehat selalu semuanya ya guys ya. Terima kasih. Bye. Ya udah kalau gitu kamu nggak jadi seskors. Makasih ya Bu. Saya minta kamu besok masuk ya. Sepertinya hari ini kamu sudah lelah banget. Iya Bu, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Permisi. Sengklek bener tuh ceker mercon. Bikin otak gue jadi keriting. Kenapa coba tuh perempuan bisa-bisanya bikin video yang ngejelasin biar lu tuh kagak bersalah sama dia. Aneh Pan. Itu bukan si ceker mercon banget. Otaknya pasti lagi kagak bener. Pasti ada sesuatu di balik ini. Iya Bang, saya juga curiga. Ini pasti Bella lagi ngumpetin sesuatu. Mendingan kita selidikin yuk. Kita jadi detektif-detektifan. Siapa tahu ya, naik pangkat. Mana ya? Kok nggak dapet sih ojolnya? Hawanya gak enak banget ya. Apaan nih? Tenaga arwah yang mati penasaran dalam keadaan marah dan kecewa. Tenaganya besar. Itu arwah Bu Siti Bang. Pasien di rumah sakit. Padahal tadi siang kita baru aja ketemu. Tapi kenapa dia bisa meninggal? Udah, kita tinggal aja dulu. Boro-boro bisa diajak kerja sama. Diajak ngobrolnya pasti susah. Sat, tadi Mama perhatiin kamu sama Sekar cuek banget. Mama mau tanya sama kamu. Benar, kamu udah ngejauhin Sekar? Aku ngejauhin Sekar untuk kebaikan dia. Aku kasihan dan aku gak mau dia terus dicecer dan punya masalah sama Bella. Ya Mama juga gak mau aja gitu loh. Kamu tuh terlalu banyak berkorban demi Sekar, terus kamu memojokkan Bella. Ingat, kamu tuh udah nerima Bella. Itu artinya kamu nerima dia apa adanya. Lagi juga menurut Mama keputusan Bella itu bener loh. Biar Sekar gak semena-mena. Jujur dari banyak hal, aku mau tanya satu sama Mama. Kenapa sih Ma? Selalu kekeh dari dulu untuk menjodohkan aku sama Bella. Alasannya apa? Apa karena status sosial atau ada hal lain yang Mama sembunyiin dan Mama tutupin dari aku? Saat Mama itu sebenarnya kepingin banget biar masa depan kamu itu bagus, hidup kamu yang terbaik. Karena feeling seorang ibu itu tepat. Tapi Mama beneran nanya, kamu bener-bener udah nerima Bella? Ini Mama tanya loh. Intinya, aku udah terima persyaratan dari Bella untuk jauhin Sekar. Aku juga akan mencoba untuk buka hati lagi sama Bella. Sesuai janji aku dulu, aku ikutin mau Mama dan mau Bella.
Maafin aku, Ma. Gak mudah buat aku bisa terima Bella lagi. Tapi aku harus lakuin semua ini demi bisa melancarkan niat aku untuk cari tahu apa yang sebenarnya Mama dan Bella sembunyikan. Riri, Mas, kok nggak bilang? Tapi akhirnya kamu pulang juga ya. Tapi Ri, ada yang mau aku omongin sama kamu. Emangnya ada apa, Mas? Ibu nggak pulang dari semalam, Ri. Ya Allah, Mas. Ibu kenapa pergi dari rumah sih, Mas? Mas kan tahu, ibu itu udah tua, terus ibu sakit-sakitan. Kalau dari malam ibu nggak pulang, aku takut terjadi sesuatu sama ibu, Mas. Aku udah coba cari kemanapun. Aku minta bantuan warga juga untuk cari ibu. Sampai aku berpikir, apa aku harus lapor polisi ya? Tapi bukannya prosedur kehilangan itu bisa diproses 2x24 jam, Ri. Ri, aku udah coba kasih handphone buat ibu, biar gampang komunikasi kemana-mana sama aku. Tapi ibu yang nolak. Alasannya gaptek. Dan kabar terakhir yang aku dapat, ibu pergi ke toko buah favorit kamu. Saya tuh gak ada kabar lagi. Ri. Ri. Ini obat semuanya punya ibu, Mas. Ya iyalah, nggak punya siapa lagi? Kan ibu udah makin tua. Dan penyakit juga makin banyak kan? Jadi otomatis obatnya juga makin banyak dong, Ri. Kok tiba-tiba pintu ketutup sendiri, Mas? Angin mungkin. Kalau dilihat dari bungkusan obat ini, ibu berobat di rumah sakit Citra Medika Tama. Mas, siapa tahu ibu ada di sana, Mas. Aku ke sana. Saya udah bantuin ya. Benar, Bu. Kemarin memang ada pasien atas nama Ibu Siti Koliso yang berobat di sini. Iya, benar, Sus. Itu nama ibu saya. Mbak anaknya Bu Siti ya? Iya, benar, Sus. Saya Sekar, Mbak, perawat di sini. Bu Siti sering cerita soal Mbak Riri. Terus juga Bu Siti bilang kalau Mbak Riri mau pulang ke Indonesia. Iya, saya baru aja tadi pagi balik. Kemarin Bu Siti pingsan, Mbak, di toko. Terus dibawa ke rumah sakit ini. Bu Siti sering ngeluh darah rendah, Mbak. Dan dia bilang dia juga mau check up ke spesialis dalam. Tapi nunggu anaknya pulang dulu dari luar negeri. Tapi dari kemarin ibu nggak pulang, Sus. Aku tahu Bu Siti nggak akan pulang lagi karena sudah meninggal. Tapi gimana cara sampaikan semua ini ke anaknya? Oh ya, Sus. Kalau ada info mengenai ibu saya, tolong kabarin saya ya, Sus. Ini nomor telepon saya. Ini Mas beliin kopi buat kamu. Oh ya, makasih ya, Mas. Oh ya, Sus. Kenalin, ini suami saya.
Ini orang yang udah ngejambret gelang mama. Ini satu orangnya tuh. Apa emang perampok itu? Tapi dari penampilannya sih beda. Yang ini kelihatan santun banget. Ini bukannya cewek yang udah gagalin aksi aku kemarin ya? Ngapain dia deket-deket sama Riri? Aduh, bisa bahaya nih. Oh iya, Sus. Kenalin, saya. Maaf. Gak apa-apa. Permisi, saya ke toilet dulu ya. Oh iya Sus, tunggu dulu. Nanti kalau ada info ibu saya, tolong kabarin saya ya. Iya Mbak. Makasih Sus. Kamu gak bisa. Aku gak tahu, gak sengaja. Apa ini perawat itu ya? Aku akan balas dendam. Ini kesempatan buat aku. Kenapa hawanya jadi dingin kayak gini? Bu Siti, Bu, Riri sudah pulang. Dan sekarang dia nyariin Ibu. Apa mungkin meninggalnya Bu Siti ada hubungannya sama Mas Heru? Tapi aku juga keinget gimana Bu Siti sangat membela Mas Heru sebagai mantu teladan yang jagain dia sama anaknya jadi TKW. Kamu udah dengar kan apa kata dokter? Katanya aku udah sembuh 100%. Jadi kamu udah gak perlu khawatir lagi ya. Mbak, maaf, ini Mbak Bella ya, model dan selebgram itu ya? Iya bener. Mau minta foto ya? Boleh, boleh. Iya Mbak, ya Mbak, minta foto Mbak. Mbak Bella sama Mas polisinya balikan lagi ya? Iya. Satria sama Bella balikan. Jangan-jangan Satria dapat tekanan dari Bella. Permisi. Ya. Saya mau urus administrasi atas nama Bella Anastasia. Tunggu sebentar ya Pak. Mas Satria. Mas, apa kedekatan kamu sama Bella itu ada hubungannya sama kebebasan saya yang tiba-tiba? Kalau itu benar, artinya kamu dapat tekanan dong dari Bella karena udah bebasin saya. Kamu gak usah ngerasa besar kepala. Dan gak usah ngerasa diperjuangin sama aku. Udah bener nih, lu seperti ini. Lu gak mungkin deket-deket sama si Satria deh. Semakin lu ngedeketin dia, semakin lu nyakitin diri lu sendiri. Aku izin dulu ya, aku istirahat ya. Siapa tahu aku besok udah fresh. Sumpah bener aku gak enak banget.
Mas, ada yang ngedor-ngedor pintu. Biar aku aja yang buka pintunya ya. Rik. Gak usah, Rik. Kayaknya itu debt collector. Aku belum cerita sama kamu ya. Temen aku ngajuin pinjaman 100 juta pakai nama aku. Ya ampun, Mas. Kok bisa sih kamu sebodoh itu? Ya udah, sekarang kamu bayar uangnya pakai uang yang aku kirim. Gak bisa gitu dong. Gak segampang kayak gitu. Kenapa? Uangnya aku pakai habis untuk berobat ibu dong, Ri. Habis? Mas, gak mungkin, Mas. Uang aku tuh ya sampai ratusan juta loh, Mas. Gak mungkin biaya pengobatan ibu tuh sampai semahal itu. Aku beli ruko. Aku sewa tempat. Aku bikin kontrakan bulanan. Kok Mas gak pernah ngasih tahu aku sih? Ya udah, aku sekarang pengen tahu kontrakan sama rukonya di mana. Ya nanti aku kasih tahu ya. Rik, udah. Udah. Nggak usah cari keributan. Ini udah malam. Saya datang ke sini mau menagih hutang Heru yang sudah jatuh tempo. Ini kalung saya, kamu ambil aja. Sebagai cicilan. Nanti kekurangannya akan saya bayar. Oke, ini saya ambil sebagai DP. Tapi sisanya tolong segera dilunasi. Ri, ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa, Mas? Tapi aku takut aja. Dengan apa yang aku omongin nanti, itu imbasnya ke hubungan kamu sama ibu jadi gak enak. Emangnya masalah apa? Jadi ibu tuh lagi tergila-gila sama duda berondong, Ri. Aku udah ingetin. Tapi ibu tuh gak peduli. Kamu tahu ya, orang sekampung sini itu udah lihat kalau ibu tuh jalan berduaan sama dia. Dan kayaknya dengan kedatangan kamu, ibu tahu deh, kamu gak akan setuju kan sama hubungan mereka. Ya sekarang ini, ibu jadi kawin lari. Aku gak percaya. Semenjak ayah aku meninggal, ibu aku itu udah gak mau nikah lagi, Mas. Ibu aku tuh cuma cintanya sama ayah doang. Ini tuh faktanya. Butuh apa lagi sih? Butuh saksi biar kamu percaya. Sarah. Mbak Riri, ini ada apa ya? Saya mau nanya sama kamu, apa benar kamu pernah ngeliat ibu saya jalan sama Brondong? Mbak Riri, mungkin ini terdengar menyakitkan buat Mbak. Tapi saya memang pernah melihat ibu Mbak jalan sama Brondong. Makanya saya buru-buru kasih tahu Mas Heru. Ya udah kalau begitu, besok aku lapor polisi. Rik. Bu Siti? Riri serius beneran mau lapor polisi. Aku takut kalau mereka gali lebih dalam, pasti semuanya bakal kebongkar. Mereka nggak akan pernah nemuin apapun di sini. Jenazah mertuaku nggak akan pernah mereka temuin. Udah aman. Kenapa? Ada arwahnya Bu Siti di situ. God. Sumpah, Her. Aku yakin banget itu tuh arwahnya Bu Siti. Udah kamu tenang ya. Kamu tenang. Nanti ketahuan semuanya. Bu Titi, cukup Bu.
Saya tahu kok, ibu ada dendam sama menantu ibu. Tapi cukup ya, Bu. Saya nggak terima. Dia itu pengkhianat. Dia sudah mengkhianati putriku. Riri! Jadi kalian berdua berselingkuh? Keterlaluan kamu, Heru. Saya akan laporkan Pak RT sekarang juga. Biar semua orang tahu apa kebusukan kalian. Bu. Lepaskan tangan Ibu Heru. Kamu sudah menghabiskan uang anak saya. Sekarang kamu selingkuhi dia? Manusia macam apa kamu ini, Heru? Ha? Dasar nggak punya hati. Ya. Apa jangan-jangan gelang itu yang dimaksud Bu Astari? Berarti benar ya kamu Heru perampoknya? Selain kamu bajingan, kamu juga penjahat. Heru, udah stop. Udah. Sekarang kita harus pikirin gimana caranya kita sembunyiin semua ini. Lu kemana sih? Ngilang aja bikin gue panik. Bang, saya habis ketemu sama arwahnya Bu Siti. Saya jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bang. Saya sedih gak bisa cegah Bu Siti meninggal. Padahal saya tahu, Bang, betapa rindunya Bu Siti sama anaknya. Ini malah harus berpisah alam sebelum ketemu lagi. Dan saya bisa cegah semuanya, Bang. Kita kagak bisa mencegah mati dan takdirnya seseorang. Kita cuma bisa bantu dia balik dan pergi ke alamnya dengan tenang, dengan cara mengungkap kasus kematiannya. Tapi saya penasaran, Bang. Kenapa arwah Bu Siti kotor tertutup tanah? Ya bisa aja. Gara-gara dia tuh dikuburnya nggak bener. Kagak dikafanin segala. Terus gimana cara saya ngasih tahu Riri soal semua ini, Bang? Dan juga soal kematian ibunya di tangan suaminya yang selingkuh. Coba deh lu pikirin. Gue yakin lu bisa. Lu pasti bisa ungkap kenapa kematiannya begini. Ibu kemana sih, Bu? Aku kangen sama Ibu. Ibu. Kok kasur gerak-gerak? Apa ini perasaan aku aja ya? Halo Ri, Bu Siti udah pulang? Belum, Sus. Besok rencananya polisi akan menyelidiki rumah aku. Siapa tahu ada petunjuk kemana ibu menghilangnya. Iya, aku juga siap kok jadi saksi. Besok aku datang ya ke rumah kamu. Terima kasih, Sus. Bye. Rumah yang lagi kita tuju bukan cuma untuk urus laporan orang hilang. Ada kasus lain, Dan? Lihat foto ini, Bay. Ini adalah foto mama saya. Beberapa waktu lalu dicurigai suami dari pelapor mencoba untuk merampok mama saya. Dan dia berhasil mendapatkan gelang ini. Pesan saya nanti, begitu melakukan penggeledahan di rumahnya, coba cari, apa ada gelang yang mirip seperti ini. Siap, Dan.
Silakan, Pak. Cari saja bukti apapun yang bisa menemukan ibu saya. Oh ya, Pak. Kebetulan saya udah hubungin saksi. Katanya dia sempat ketemu sama ibu saya di hari terakhir sebelum ibu saya menghilang. Seorang saksi? Bagus kalau punya saksi. Siapa orangnya? Dia perawat di rumah sakit. Dia bernama Suster Sekar. Jadi ternyata Satria yang selidikin kasus ini. Nah, dia yang saya maksud, Pak. Bayu, tolong catat kesaksiannya. Siap, Dan. Satria kayaknya gak mau lagi kenal dan berurusan sama aku. Sikapnya begitu dingin. Seolah kami gak pernah saling kenal. Loh, kenapa harus dilimpahin ke anak buah? Kamu sengaja ya hindarin saya? Aku harus fokus sama olah TKP. Kamu bisa langsung ke anggotaku. Bayu, tolong diurus. Ya, silakan duduk. Baik. Iya, Mbak. Feelingku bilang ada yang gak beres. Ada yang disembunyiin di ruangan ini. Kayaknya di sini ada celah. Gak serapi ubin lainnya. Sepertinya emang ubin ini baru dipasang. Baik, Sus. Bisa diceritakan apa yang Suster lihat di hari terakhir bertemu Ibu Siti? Iya, Mas. Jadi waktu itu Lalu apa lagi yang Suster ketahui? Iya, jadi waktu itu Bu Siti sempat pergi ke rumah sakit. Dan Pak. Oh, ya. Kenalin, saya Heru. Menantunya Ibu Siti, Pak. Oh ya, Mas Heru. Maaf. Saya boleh nanya sesuatu? Pak Satria, tas itu punya ibu saya. Saya merasa aneh aja. Karena kalau setiap ibu saya pergi, ibu selalu bawa tas itu. Ri, kan bisa aja ibu pergi pakai tas yang lain. Saya tahu banget, Mas. Itu tas favorit ibu. Dan ibu juga cuma punya satu-satunya. saya juga ingat Bu Siti selalu pakai tas itu kalau pergi ke rumah sakit. Riri, saya izin bawa ini sebagai barang bukti ya. Ya, silakan Pak. Aku harus pancing Heru supaya keceplosan untuk ungkapin kejahatannya. Oh iya, waktu itu saya sempat nganterin Bu Siti sampai angkot. Bu Siti naik angkot sendiri. Bu Siti juga sempat nelfon saya dan dia ngabarin kalau dia udah nyampe rumah. Tapi saat itu saya nggak ngeliat Bu Siti pulang ke rumah. Mungkin aja dia pulang ke warung atau mampir dulu ke rumah temannya. Permisi Komandan, maaf mengganggu. Perempuan ini mencurigakan. Tadi dia terus mengintip proses penyidikan ini dari depan pintu dan... Lihat ini Komandan. Dia memakai gelang yang sama seperti apa yang tadi Komandan tunjukkan fotonya. Boleh saya lihat?
Saya sangat mengenali gelang ini. Ini gelang ibu saya. Dari mana kamu dapat gelang ini? Gelang itu Heru yang kasih gelang itu ke saya. Bentar nih. Saya ngasih gelang itu. Ini apa-apaan sih? Saya nggak ada hubungan sama gelang ini. Sembarangan kalau ngomong. Mas, udah deh, mendingan kamu jawab yang jujur. Punya hubungan apa kalian berdua? Apa kamu kasih gelang itu ke Sahara? Apa kalian berselingkuh di belakang aku? Ri, aku jelas. Mas, apa kamu udah mencuri gelang itu, Mas? Mas! Aku jelasin dulu, Ri, sebentar. Kamu kok percaya omongan dia sih? Cukup, Heru. Anda kami tangkap dengan tuduhan perampokan kepada Ibu Astari. Barang bukti sudah jelas. Bayu, bawa dia. Siap, Komandan. Pak, ntar dulu, Pak. Saya jelasin dulu. Ri, dengerin dulu dong. Kamu tuh kok percaya sama omongan dia? Sebentar, Pak. Sebentar, saya jelasin dulu. Ri, ikut, Pak. Ternyata kamu selingkuh. Di saat aku mencari uang untuk mencari TKW. Dan sekarang aku nggak tahu ibu di mana. Apa Mas Satria mau ngajakin aku pulang naik mobil polisi ya? Kenapa Satria jadi gini sama aku? Apa emang dia udah kekeh mau balik sama Bella? Atau aku cuma pelarian aja karena wajahku ingetin dia ke Laras? Mungkin ini yang terbaik. Seperti apa yang Bang Jali bilang. Aku harus fokus nemuin siapa pembunuh yang sesungguhnya. Masalah Satria harus aku singkirin dulu. Sekarang mendingan aku balik aja ke rumah sakit. Saya nggak ngerti lagi kan sama struk-struk ini. Kenapa Bu Siti menyimpan struk-struk ini dengan rapih di dalam tasnya? Biasanya juga kan dibuang. Tunggu. Coba lihat ini. Astaga, ini bukan sembarangan struk, Komandan. Bu Siti sengaja meninggalkan pesan dalam struk ini. Mungkin dia sadar kalau ada sesuatu hal yang mengancam hidupnya. Makanya dia pakai cara ini untuk kasih petunjuk sebelum dia menghilang. Iya. Bu Siti berbicara lewat semua ini. Bu Siti tahu sesuatu. Mau apa lagi kamu kesini ya? Mas Heru udah di penjara. Lebih baik kamu ikut dia ke sana. Aku kesini cuma mau kasih kamu satu penawaran. Kalau kamu mau tahu di mana ibu kamu berada, kamu harus bebasin Heru dengan jaminan. Jadi kamu tahu ibu aku di mana? Cepet kasih tahu aku, cepet. Bebasin Heru dulu dong, baru aku kasih tahu di mana ibu kamu. Kamu tuh bener-bener gak tahu diri ya? Kamu berani maksa aku untuk negosiasi? Gak penting banget tau gak? Hello, aku udah kecemplung basah kayak gini, udah terlanjur ya nggak apa-apa dong, sekalian aja, ya kan? Ya kalau kamu gak mau bebasin Heru ya udah. Selamanya juga kamu gak akan pernah tahu di mana ibu kamu. Laporan? Ya. Tahanan yang bernama Heru sudah diputuskan akan menjadi tahanan kota. Apa? Istrinya Bu Riri sudah mengajukan sebagai penjamin.
Saya permisi, Dan. Makasih laporannya. Siap, Dan. Nggak mungkin. Dan, ini nggak bisa dibiarin. Dia bisa kabur. Dia bisa menghilangkan semua bukti, Dan. Benar, Dan. Kalau Heru bebas, kita akan kehilangan kontrol untuk dia. Justru biarin aja. Maksudnya gimana, Dan? Kenapa dibiarin? Bayangin, kalau Heru dibebaskan, di luar sana dia akan ngelakuin pergerakan. Dan saat dia bergerak, di situ kita harus ikutin. Saya yakin semua ini akan mengantarkan kita ke titik terang dari permasalahan ini. Apaan sih? Kamu gak usah banyak alasan ya, Mas. Cepet kasih tahu di mana ibu sekarang. Aku udah bilang sama kamu ya. Ibu kamu itu kecintaan sama berondongnya. Dia mungkin lagi seneng-seneng sekarang. Kamu pikir aku ini percaya sama omongan kamu? Dengar ya, Mas. Aku udah gak sudi jadi istri kamu. Setelah kamu kasih tahu di mana ibu sekarang, aku akan nuntut cerai. Mau cerai? Boleh. Tapi ingat ya, kamu yang keluar dari rumah sini, gak usah bawa apa-apa. Gak bisa dong, Mas. Rumah ini dan berserta isinya, itu semua aku yang beli. Kamu itu cuma numpang doang di sini. Mas, kamu mau apa, Mas? Gak usah ngelawan. Mas, Diem. lepasin, Mas. Mas, sakit, Mas. Mau kemana kamu? Mau kabur? Sayangnya kamu gak bakal bisa keluar dari sini. Jangan ngelawan. Sayang, ambil semua perhiasannya. Ayo, Mas. Kita ambil semua perhiasannya. Diam sama kamu. Periksa lemarinya. Dia banyak nyimpen barang berharga di sana. Oke. Apa lagi ini? Saya gempa ya? Heru, ayo cepet keluar dari rumah ini. Her, kayaknya suara itu suara tangisannya Bu Siti nih.
Tega lu, ngajak gua keluyuran malam-malam. Masuk angin aja gua. Bang, abang kan jadi almarhum udah lama. Emang masih bisa masuk angin? Iyalah, udah tipis gini kulit tua. Lagi. Ada setan! Ada setan, tolong! Ada setan busuk! Apaan tuh? Setan bukan? Itu kan Sarah, pelakor suami anak Ibu Siti ya? Pantesan, dia kena karma dia. Jadi gila tuh orang. Kasian banget ya. Yaudah yuk. Kayaknya arwah Bu Siti makin marah deh. Dia bahkan berani nunjukin dirinya. Dan gak peduli jiwanya terbakar. Itu tandanya dia udah negesin segalanya. Dia rela terbakar. Asal semuanya terbongkar. Kita harus bantu dia. Kasihan Bu Siti. Kalau perjuangannya selama ini sia-sia. Tangkap si Sarah. Iya bang. Tolong aku. Bu Siti jadi setan, dia mau bunuh aku, dia mau celakain aku, tolong. Yang kamu lihat itu adalah balasan dari perbuatan kamu sendiri. Ingat ya, kejahatan itu pasti menghantui kalian. Kamu gak akan bisa kabur lagi ya. Kamu harus tanggung jawab sama apa yang udah kamu lakuin. Kenapa deh? Apa lagi nih? Tolong nyalain lampunya. Lepasin saya. Tolongin saya nggak mau dibunuh sama hantu itu. Pasti Bu Siti ada di sekitar sini untuk balas dendam. Apaan ini? Riri, apa yang terjadi? Rasain lu, emang enak gua kerjain. Udah, lu diem aja di situ. Mau kabur kemana? Kaki aku nggak bisa digerakin. Tolong! Suara Mas Hero di dalam. Memang Hero yang udah membunuh Bu Siti. Saya saksinya. Amankan dia. Dia saksi penting kita bahwa Hero adalah pembunuh Bu Siti. Siap, Dan.
Kalau tempat tidur itu jatuh, Sekar bisa kena juga. Sekar. Jovi angkat! Jangan! Ibu, Riri mohon, Bu. Ibu jangan marah seperti ini, Bu. Riri mohon. Riri tahu Ibu orang yang baik. Riri sayang sama Ibu. Ibu pergi yang tenang ya, Bu. Riri anakku. Saya tahu di mana keberadaan mayat Bu Siti. Di mana, Pak? Jovi, cari alat, mulai penggalian. Siap, Dan. Ibu. Riri, kami datang ke sini selain karena laporan dari Suster Sekar, kami juga mendapatkan petunjuk dari almarhumah ibu kamu. Ibu Siti memberikan kepolisian petunjuk lewat nota pembelanjaan. Ini ada beberapa huruf yang ditebalkan, sehingga jika kami melihat dan dirangkai menjadi sebuah kata-kata. Heru selingkuh. Ibu dipukuli. Uang Riri dipakai Sahara. Kalau aku harus mati sekarang, kebenaran ini gak boleh ikut terkubur. Maafin Ibu ya, Ri. Ibu gak bisa jagain kamu. Maafin Ibu ya, Ri. Ibu sayang banget sama kamu, nak. Udah mati. Gimana nih, Ru? Bu Siti udah meninggal. Mau dikubur di mana? Aduh, pasti tetangga pada nuduh kita yang jadi pembunuhnya. Sayang, kamu tenang ya, gak usah panik. Aku ada ide. Gimana kalau ibu kita kuburin di bawah kasur?
Nggak akan ada yang tahu. Ya. Yaudah, kamu pulang aja ya. Biar aku yang kerjain ya. Udah dong, udah. Ya, percaya sama aku ya. Bajingan kamu, Mas. Kamu jahat, Mas. Kamu udah ngebunuh ibu aku, Mas. Kamu jahat. Kamu jahat. Kamu benci sama kamu. Ambil aku, Ri. Jovi, bawa dia. Siap, Dan. Mari ikut dengan kami. Sudah. Ari! Ibu. 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 Di satu sisi aku bingung, kenapa setiap ada kasus, di situ ada kamu. Kamu selalu terlibat, kayak bayangan yang gak bisa lepas. Cuma kebetulan aja kok, Mas. Saya emang cuma niat bantu aja. Kebetulan? Aku gak percaya kebetulan. Aku khawatir ini sebuah kecerobohan. Kamu sadar gak? Kalau kamu ikut campur terlalu dalam, dan kamu salah-salah, kamu bisa terseret dalam urusan hukum. Dan kamu pernah ngerasain itu. Aku minta sama kamu jangan diulang lagi. Jadi maksud kamu, saya itu cuma beban gitu? Seorang yang ceroboh, yang cuma bisa bikin ribet doang? Aku gak bilang kayak gitu. Aku cuman bilang untuk mengingatkan kamu, supaya kamu gak kenapa-napa. Kalau kamu mau saya nggak kenapa-napa, jauhin Bella, Mas. Saya serius. Bella itu gak sebaik yang kamu kira, Mas. Dia itu Kenapa, Bella? Pokoknya Bella itu gak sebaik yang kamu pikir. Kamu gak usah repot-repot ngajarin aku soal Bella. Aku cukup mengenal Bella dengan baik. Aku pernah pacaran sama Bella untuk waktu yang lumayan lama. Jadi aku tahu dia. Mas Satria, saya cuma Sekarang mau... aku baik-baik ya. Sebenarnya di satu sisi Bella gak seburuk yang kamu bilang. Berprasangka buruk itu juga kan gak baik. Dan gak adil juga kalau kita menghakimi orang. Apalagi kamu baru kenal sama dia. Kamu itu nggak tahu siapa Bella sebenarnya. Apaan sih malam-malam? Bang, saya kok sakit banget ya sama perlakuannya Satria. Dia dingin banget Bang ke saya. Kayak batu. Ya baguslah kalau dia cuekin lu, gua demen malah. Jadi lu kagak ngilang. Kalau lu kebawa perasaan, bahaya. Pantangan lu bisa putus. Saya nggak bisa, Bang. Saya udah coba berkali-kali lupain Satria, tapi nggak bisa. Cinta saya ke Satria itu emang nggak bisa hilang. Satu-satunya jalan buat lu ngelupain Satria, lu mesti putusin rasa cinta lu sama Satria. Gimana caranya, Bang? Ya itu sih pinter-pinternya lu lah. Lu cuekin kek, lu hindarin kek. Lu abaikan aja, gak usah lu pikirin lagi. Sampai lu bisa ketemu bukti si Bella yang ngebunuh lu. Mas saya bisa ya, Bang? Bisa ku